saja syarat uji T dan soal akan dibacakan oleh Nadia. Sini saya akan membacakan syarat uji T dependen. 1. Data berskala interval atau rasio. 2. Data memenuhi asumsi distribusi normal. 3. Data berpasangan atau satu sampel diukur 2 kali, yaitu keadaan awal, sebelum dan sesudah perlakuan. 4. Signifikansi. Nilai hasil hitung T dibandingkan dengan nilai hasil tabel T. Derajat kebebasan N-1. Pada uji dua sisi, daerah penerimaan HA T hitung lebih besar 0,5 alfa dan lebih kecil 0,5 alfa. Sedangkan pada uji satu sisi, daerah penerimaan HO jika T hitung kurang dari T alfa. Lalu saya akan membacakan contoh soal dari uji T dependen. Likores hitam mengandung asam glisirihisik yang juga ditemukan dalam mengunyah tembakau. Kelebihan konsumsi manisan likores hitam dapat menaikkan tekanan darah untuk menentukan berapa besar peningkatan tekanan darah yang dialami pasien. Sekelompok 125 subjek dipilih dan diminta untuk menelan sebanyak mungkin likores hitam dalam sehari. Tekanan darah mereka diukur sebelum dan 1 hari setelah menelan likores. Standar deviasi sampel tekanan darah mereka pada awal adalah 17,3 mmHg dan tekanan tindak lanjut adalah 2,3 mmHg lebih tinggi. Apakah ada perbedaan signifikan di antara variasi awal dan akhir? Dan penyelesaiannya akan dilanjutkan oleh Ulya, Yulia, Heni, dan Dinar. Di sini saya akan menjelaskan rumusnya. Untuk mencari rumus T tabel, T sama dengan D bar per SD per akar N. Untuk mencari D bar, rumusnya ini. D bar sama dengan D2 dikurangi D1 per N. Untuk mencari standar deviasi, rumusnya ini. SD sama dengan akar 1 per N dikurangi 1 sigma D pangkat 2 dikurangi sigma D per N pangkat 2. Keterangannya X D bar selisih antara D2 dan D1 dibagi N. D1 sampel sebelum, D2 sampel sesudah. N jumlah sampel, SD standar deviasi. Penyelesaiannya adalah yang pertama, HO sama dengan μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0. Jadi μ1 sama dengan μ2. HA sama dengan μ1 dikurangi μ2 sama dengan 0. Jadi μ1 tidak sama dengan μ2. Kalau H0 adalah tidak adanya perubahan. Kalau HA adalah adanya perbedaan. Yang kedua, alfa sama dependen yang merupakan satu arah. DF sama dengan N-1 sama dengan 125 dikurangi 1 sama dengan 124. Karena jumlah sampel besar, maka memakai infinitif. Jadi tabel T-nya adalah 1,6449. Diketahui N sama dengan 125, D1 sama dengan 17,3, D2 sama dengan 17,3 ditambah 2,3 sama dengan 19,6. Alfanya sama dengan 5% karena satu arah. Pertama kita cari nilai T-nya dulu. (19,6) dikurang 17,3 dibagi 125 sama dengan 2,3 dibagi 125 sama dengan 0,0184. Selanjutnya kita mencari nilai SD. Jadi rumus dari SD adalah akar 1 per N kurang 1 dalam kurung sigma D kuadrat dikurang X sigma D kuadrat per N.
1 dikurang N125 dikurang 1 dalam kurung sigma D 2,3 kuadrat dikurang 2,3 kuadrat dibagi 125. Hasilnya 0,204. Setelah mendapatkan hasil D bar dan SD, maka kita akan mencari T hitung. Rumusnya D bar per SD per lagi akar N. Kita masukkan 0,0184 dibagi 0,204 dibagi A. Per 5 karena akar dari 125 adalah 5. Setelah itu tinggal dibalik. Hasilnya 0,4509. Dan ini adalah nilai dari T hitung. Jadi, cara membaca tabel T adalah dengan mencari sisi kiri hasil dari jumlah sampel dikurangi 1 dan dari sisi atas dengan taraf signifikan 0,05 yaitu 0,95. Dikarenakan jumlah sampel 125 itu melebihi 120, maka kita menggunakan INF. Jadi dari INF kita tarik ke kanan hingga signifikan 0,05 ini, lalu dari atas 0,95 kita tarik ke bawah dan hasilnya yaitu 1,6449 dan kurvanya seperti ini. Dikarenakan T tabel lebih dari T hitung, maka HO diterima dan HA ditolak. Lalu kesimpulannya adalah HO diterima, yaitu tidak ada perbedaan tekanan darah antara sebelum dan 1 hari setelah menelan likores, dan HA ditolak, yaitu adanya perbedaan tekanan darah antara sebelum dan 1 hari setelah menelan likores. Cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.